Ya, buat sebagian pemula, budget adalah problem nomor satu. Maka dari itu, kadang kita harus ngalah. Kita nggak bisa dapetin kamera yang kita inginkan. Ada sih beberapa kamera yang bisa dibilang harganya ini cukup miring untuk pemula. Ya, sekitar 2 jutaan lah. Tapi tentu ada kekurangannya ya. Kayak misalnya aja kamera tersebut pastinya second atau bekas. Tapi kalaupun ada yang baru, dia ya bukan keluaran terbaru pastinya. Oke, langsung aja gue kasih rekomendasinya. Yang pertama, kamera yang bisa kalian beli dengan budget 2 jutaan ada Canon 1100D. BTW kamera ini cukup bersejarah ya buat gue karena dulu pas belajar atau baru terjun ke dunia fotografi, gue pakai kamera ini. Untuk speknya ini tentu nggak wah ya. Kekuatan pixelnya aja ini cuma di 12 megapiksel, ISO mentok di 6400. Kalau untuk video bisa sampai HD dengan 25 fps. Dan punya layar LCD 2,7 inci, yang dimana masih di bawah standar kamera sekarang yaitu 3 inci. Lanjut kedua ada kamera Nikon D5100. Untuk kekuatan pixelnya ini lebih besar yaitu 16 megapiksel, ISO-nya juga lebih tinggi bisa sampai 25600. Video udah bisa Full HD, udah ada fitur HDR dan juga format RAW-nya. Kalau bisa gue bilang Nikon D5100 ini ada di atas dari kamera Canon 1100 yang tadi. Jadi wajar kalau speknya lebih oke. Yang ketiga kita balik lagi ke Canon. Emang ya kalau kamera entry level ya nggak jauh dari kedua brand tersebut pastinya. Kali ini gue rekomendasiin 600D. Nah, kalau ini bisa dibilang setara dengan yang Nikon D5100 tadi. Jadi kalau misalnya pengen beli speknya yang kayak 5100 tadi, tapi nggak mau Nikon gitu ya, misalnya user interface-nya itu sulit atau alasan lainnya, kalian bisa pilih aja Canon 600D ini. Untuk speknya menggunakan sensor 18 megapiksel, layar udah 3 inci flip, dan ada format RAW-nya juga, pastinya udah bisa rekam video Full HD. Yang keempat ini gue kasih produk baru deh, karena kan dari tadi barangnya second ya, tapi insya Allah masih bagus lah. Sekarang gue kasih yang barunya ada Sony DSC-H300 yang emang ini bukan kamera mirrorless atau DSLR, ini adalah kamera prosumer. Tapi kualitasnya sih menurut gue udah oke ya. Apalagi buat kalian yang sekedar buat foto jalan-jalan atau foto produk. Ada satu kekurangan yang paling menonjol dari kamera prosumer yaitu lensanya yang nggak bisa digonta-ganti. Layaknya kamera DSLR atau mirrorless. Tapi menurut gue sih nggak masalah selama hasilnya oke-oke aja. Speknya menggunakan sensor CCD 20 megapiksel dengan lensa 35 kali zoom optical. Ada layar 3 inci juga, tapi sayang kalau buat video masih di kualitas HD-nya aja. Dan juga ISO-nya masih cukup rendah yaitu sekitar 3200 maksimalnya. Nah ini dia yang terakhir gue kasih yang baru lagi nih, tapi sama ya masih dari sektor prosumer. Ada Canon SX430IS. Nah kebetulan beberapa waktu yang lalu gue pernah bahas kamera ini juga. Buat yang kepo silahkan cek aja video lengkapnya, siapa tahu ya kan nyantol. Kalau speknya sih hampir mirip lah dengan Sony yang tadi, resolusi 20 megapiksel. Tapi optical zoomnya ini lebih jauh sampai 45 kali. Ada layar LCD-nya 3 inci juga. Tapi kelebihannya ini ada image stabilizer-nya. Jadi masih bisa dibikin stabil gambarnya. Nah sekarang keputusannya gue serahin ke kalian ya, ada di tangan kalian. Dan kalau kalian kepo atau pengen beli, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Jadi yang namanya kamera-kamera second atau kamera yang cukup terjangkau gitu harganya ya, pastinya ada kekurangan, ya pastinya juga speknya itu nggak wah banget kayak tadi gue bilang di awal. Dia standar aja karena khususnya kan itu buat para pemula ya. Kalau harga yang ya 2 jutaan, 3 jutaan gitu, pasti kan yang make juga anak kuliahan atau ya buat foto-foto atau video-video ya kayak produk aja gitu kan. Karena kalau lebih komersil pastinya dia akan beli kamera-kamera yang harganya juga pastinya juga punya range value yang tinggi. Tapi menurut gua kamera-kamera barusan itu masih cukup worthy di tahun 2022 ini kalau kalian beli ya. Nah kalau kalian pengen lanjut di part 2-nya silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.